bukan dalam teriakan. Penghiburan itu berbisik. Ia datang saat kamu mencuci piring, merawat tanaman, dan membiarkan hujan terdengar lebih nyaring. Apa kabar? Pernahkah kamu merasakan sunyi yang begitu dalam setelah kehilangan seseorang? Mungkin setelah putus cinta. Rumah yang dulu penuh tawa tiba-tiba terasa begitu senyap. Setiap sudut adalah museum kenangan yang tak ingin kita kunjungi, di mana kesunyian berteriak lebih nyaring daripada kata-kata perpisahan. Rasanya seperti ada lubang besar di dalam dada, dan kita terus-menerus mencoba mengisinya dengan apa saja, hanya agar tidak merasakan kehampaan itu. Awalnya, kesunyian ini terasa seperti musuh. Kita mungkin menyibukkan diri dengan pekerjaan, bertemu teman-teman, atau bahkan mencari pelarian lain hanya untuk menghindari keheningan yang menyakitkan. Kita takut sendirian dengan pikiran kita sendiri. Takut kenangan akan kembali datang tanpa diundang. Namun, bagaimana jika aku bilang, di dalam kesunyian yang sama, yang terasa begitu berat dan menakutkan itu, sebenarnya tersimpan sebuah hadiah. Hadiah berupa kedamaian yang tak terduga. Video ini bukan tentang cara melupakan seseorang dengan cepat atau cara menemukan pengganti. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dan personal. Ini tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan kesunyian dan mengubahnya menjadi teman. Kita akan menjelajahi bagaimana rutinitas sederhana dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi jangkar yang menahan kita di tengah badai emosi. Hal-hal kecil yang mungkin sering kita abaikan, ternyata memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Mari kita mulai dengan pagi hari. Saat alarm berbunyi, mungkin hal pertama yang kamu rasakan adalah perasaan hampa di sampingmu. Dulu, mungkin ada seseorang yang menyapamu, atau setidaknya kamu tahu ada orang lain di rumah. Sekarang, hanya ada kamu dan keheningan pagi. Daripada membiarkan kesedihan mengambil alih, mari kita coba ciptakan sebuah ritual baru. Bagaimana kalau kita fokus pada secangkir kopi atau teh di pagi hari? Bukan hanya sekedar meminumnya, tapi benar-benar merasakannya. Hirup aromanya yang menenangkan. Perhatikan uap yang menari-nari di udara. Dengarkan suara air mendidih. Dalam beberapa menit itu, biarkan pikiranmu hanya fokus pada pengalaman sensorik ini. Ini bukan tentang mengabaikan rasa sakit, tapi tentang memberikan dirimu jeda sejenak. Memberi ruang bagi dirimu untuk bernafas dan merasakan sesuatu yang nyata dan menenangkan saat ini. Ritual sederhana ini bisa menjadi titik awal harimu yang stabil, sebuah pengingat bahwa kamu bisa menciptakan momen damai untuk dirimu sendiri. Selanjutnya, mari kita bicara tentang pekerjaan rumah, melipat pakaian, mencuci piring, atau menyapu lantai. Terdengar membosankan, bukan? Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Saat tanganmu sibuk dengan gerakan yang berulang-ulang, pikiranmu seringkali menjadi lebih tenang. Saat melipat pakaian misalnya, kamu bisa merasakan tekstur kainnya. Kamu bisa menyusunnya dengan rapi, menciptakan keteraturan di tengah kekacauan perasaanmu. Suara air yang mengalir saat mencuci piring bisa menjadi semacam meditasi. Fokus pada gelembung sabun, pada gerakan tanganmu membersihkan setiap noda. Dalam momen-momen ini, kita tidak sedang lari dari masalah. Kita sedang mempraktikkan kehadiran atau mindfulness. Kita belajar untuk berada di sini, saat ini, dengan apa adanya. Dan seringkali, di tengah kesibukan sederhana inilah, kita menemukan solusi atau perspektif baru terhadap masalah kita. Kesedihan yang tadinya terasa begitu besar, perlahan mulai terasa lebih bisa dikelola. Bagaimana dengan suara alam? Pernahkah kamu benar-benar mendengarkan suara hujan yang turun? Bukan sebagai latar belakang yang mengganggu, tapi sebagai sebuah melodi. Duduklah di dekat jendela, lihat tetesan air yang menuruni kaca. Dengarkan ritmenya yang menenangkan. Suara hujan memiliki efek yang luar biasa dalam menenangkan sistem saraf kita.
Itu adalah pengingat bahwa setelah badai akan selalu ada ketenangan. Sama seperti perasaanmu, semua akan berlalu pada waktunya. Atau mungkin berjalan-jalan di taman sendirian. Rasakan angin sepoi-sepoi di wajahmu. Perhatikan warna-warni bunga. Dengarkan kicauan burung. Alam tidak pernah terburu-buru, namun semuanya tercapai. Dengan terhubung kembali dengan alam, kita diingatkan tentang siklus kehidupan yang terus berjalan. Kita belajar bahwa fase kesendirian ini adalah bagian dari proses pertumbuhan, sama seperti musim dingin yang mendahului musim semi. Proses ini adalah tentang menemukan kembali dirimu di tengah kesunyian. Dulu, mungkin identitasmu sedikit banyak terikat dengan pasanganmu. Sekarang, kamu punya kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku suka? Musik apa yang membuatku ingin menari? Makanan apa yang benar-benar ingin aku masak untuk diriku sendiri? Kesendirian memberimu ruang untuk bereksperimen, untuk mencoba hal-hal baru tanpa perlu persetujuan atau kompromi dari orang lain. Mungkin kamu menemukan hobi baru, seperti melukis, menulis jurnal, atau bahkan merawat tanaman. Setiap goresan kuas, setiap kata yang tertulis, setiap daun baru yang tumbuh adalah bentuk ekspresi dari dirimu yang baru. Ini adalah caramu membangun kembali duniamu, bata demi bata, dengan tanganmu sendiri. Rumah yang tadinya terasa kosong karena kenangan, kini mulai terisi dengan karyamu, dengan kehadiranmu yang utuh. Gema kesedihan mungkin tidak akan hilang dalam semalam. Akan ada hari-hari di mana rasa rindu datang begitu kuat. Dan itu tidak apa-apa. Izinkan dirimu untuk merasakannya. Menangislah jika perlu. Tapi setelah itu, kembalilah pada ritual sederhanamu. Kembalilah pada secangkir teh hangatmu, pada tumpukan pakaian yang perlu dilipat, pada alunan musik yang menenangkan jiwamu. Ingatlah, penyembuhan bukanlah sebuah garis lurus. Ini adalah sebuah tarian antara merasakan sakit dan menemukan kedamaian, antara mengenang masa lalu dan membangun masa depan. Dan di tengah tarian itu, hal-hal biasa dalam kehidupan sehari-hari adalah pasangan damsamu yang paling setia. Mereka tidak akan menghakimimu. Mereka hanya akan ada di sana, menemanimu dalam diam, memberikanmu kekuatan untuk terus melangkah. Satu momen tenang pada satu waktu. Rumah yang sunyi itu, yang dulu menyimpan gema tawa dan percakapan, kini bisa menjadi tempat perlindunganmu. Tempat di mana kamu bisa mendengar suaramu sendiri dengan lebih jelas. Tempat di mana kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari luar, tapi bisa tumbuh dari dalam, dari kedamaian yang kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. Aku ingin mendengar ceritamu. Apa satu benda kecil di rumahmu yang hari ini diam-diam memberikanmu kekuatan? Di momen-momen sederhana apa kamu menemukan ketenangan yang tak terduga setelah melalui masa sulit? Mungkin saat memasak, membaca buku, atau sekadar menatap langit. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar di bawah ini. Ceritamu bisa menjadi inspirasi dan kekuatan bagi orang lain yang sedang merasakan hal yang sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten seputar pengembangan diri dan menemukan kedamaian dari dalam. Sampai jumpa di video berikutnya.